Amerika murka, Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB setelah ratakan 7 gereja kudus bersejarah di Gaza. Duta Besar, Dubes, Israel untuk PBB Gilad Erdan diusir dari ruang sidang Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa, tanggal 19 Desember tahun 2023. Penyebabnya adalah tindakan Israel yang sengaja meratakan 7 gereja bersejarah di Gaza Utara. Tindakan militer tersebut dilakukan di tengah-tengah persiapan umat Nasrani yang akan menyambut perayaan Natal. Buntut dari tindakan tersebut, muncul sebuah desakan agar PBB segera membekukan atau mengeluarkan Israel dari keanggotaan di PBB. Kementerian Dalam Negeri Palestina mengungkapkan terdapat 7 gereja di Gaza, Palestina, yang rata dengan tanah setelah dimulainya agresi pasukan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Euromed Human Rights Monitor, HRM, 7 dari gereja itu merupakan gereja kudus yang sangat bersejarah yang terletak di berbagai wilayah di jalur Gaza. Beredar tayangan video yang di media sosial yang menunjukkan, pasukan keamanan PBB menahan Dubes Israel kemudian mengawalnya keluar ruangan secara paksa. Salah satu yang diratakan oleh pasukan pendudukan Israel, adalah gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius yang merupakan gereja tertua di jalur Gaza. Gereja itu ratakan oleh Israel pada tanggal 19 Oktober lalu. Serangan itu menyebabkan belasan orang gugur dan ratusan lainnya mengalami cedera berat. Gereja itu menjadi tempat penampungan sementara bagi warga sejak pasukan Israel dan kelompok milisi Hamas Palestina perang. Pasukan tentara Israel pun membenarkan bahwa mereka sengaja menargetkan gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius itu. Salah seorang tentara Israel bahkan menyebut orang Nasrani dan orang Islam sama saja seperti hewan bagi orang-orang Yahudi. Karena itu mereka tidak merasa bersalah sedikitpun kendati banyak umat Nasrani yang gugur akibat tindakan mereka. Mereka juga mengklaim seluruh gereja baik Protestan ataupun Katolik telah dijadikan basis markas Hamas. Hal ini pun menyulut kemarahan jutaan umat Nasrani di seluruh dunia, khususnya Eropa. Diketahui pesawat tempur menargetkan gereja-gereja bersejarah itu, karena dituduh dijadikan markas besar anggota militer organisasi Hamas yang terlibat dalam upaya pembebasan Palestina dengan mengirimkan roket dan mortir ke wilayah negara Israel, kata kantor berita pers Israel, seperti diberitakan Anadolu Agency. Pesawat melancarkan serangan terhadap 7 gereja, dan dengan gelombang ledakan, akibat serangan tersebut menyebabkan bangunan gereja yang terletak di kota Gaza Utara tersebut rata dengan tanah, tambahnya. Angka kerusakan gereja di Gaza ini dikonfirmasi oleh Ikrami Al-Mudalal selaku juru bicara Kementerian Wakaf di jalur Gaza. Ia mengatakan, selain gereja, terdapat 59 masjid yang rata dengan tanah akibat penargetan Israel. Jumlah masjid yang diratakan total telah meningkat menjadi 59, kata Al-Mudallah, dikutip Anadolu Agency. Ia kemudian berujar, ditambah dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda, terdapat 136 masjid dan 30 gereja yang rusak sejak agresi militer Israel di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober. Agresi Israel di jalur Gaza, Palestina, memasuki bulan ketiga. Jumlah warga sipil yang gugur kini hampir tembus 19.000. Dari total tersebut, lebih dari 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Dalam beberapa hari terakhir, militer Israel mengintensifkan agresi darat dan udara yang menargetkan rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, bahkan tempat pemakanan umat Islam dan Nasrani di Gaza Utara. Sejak Sabtu lalu, pasukan negeri Zionis mengepung lebih banyak gereja dari segala penjuru. Kendaraan militer Israel ditempatkan di dekat sejumlah gereja, yang secara langsung menargetkannya, dengan jet tempur, tank, ataupun artileri Israel. 3 badan PBB yang terdiri dari UNFPA, UNICEF, dan WHO telah mengecam tindakan Israel yang menargetkan sejumlah gereja bersejarah di Gaza Utara. Berbeda saat masjid yang rata dengan tanah, PBB langsung bereaksi keras ketika 7 gereja bersejarah di Gaza yang menjadi target oleh pasukan pendudukan Israel. Saat Dewan Keamanan PBB meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Israel, Erdan malah berkelit dan menuduh gereja-gereja tersebut telah menjadi basis markas militer bagi para pejuang Palestina. Setelah diusir, Erdan mengatakan dirinya tak melakukan kesalahan apapun dengan membela negaranya Israel. Dirinya berdalih, semua hal yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel adalah sesuatu yang diperlukan demi membabat habis seluruh telur isme di Palestina. Dirinya bahkan menuduh komunitas Kristen di Gaza telah bekerja sama dengan Hamas dengan menyembunyikan markas operasi para pejuang kemerdekaan Palestina di gereja-gereja mereka. Erdan juga menyebut ribuan warga Israel telah pindah server, akibat upaya pemberontakan yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu.
Saya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran dan saya akan selalu mengungkap distorsi moral di PBB, ujarnya. Erdan kemudian dibebaskan dengan bantuan tim keamanan dan diplomatik Israel, lapor media Jewish News Service, mengutip delegasi Israel. Selang beberapa waktu, sejumlah diplomat dunia ikut menanggapi perihal pengusiran kepada diplomat Israel di PBB, salah satunya adalah Indonesia, yang menyebut, seharusnya tidak mungkin seorang penjagal anak-anak dan perempuan yang menyerukan pembersihan etnis Gaza mendapat tempat di PBB. PBB, sekali lagi, telah mencapai titik terendah dalam bidang moral, ujarnya. Sementara para penjagal Israel berbicara di PBB dan menuntut untuk dihormati masyarakat internasional, ratusan ribu warga Palestina telah gugur.